Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetapkan mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan berfirmanlah, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang melaksanakan dan mendengarkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa bulan ini kita sudah bertatap muka secara langsung tanpa harus dari layar atau media sosial yang kita miliki. Baik itu dalam ibadah umum, hari Minggu, ataupun PA, Biston, rapat-rapat, katekisasi, dan lain sebagainya. Kita sudah mulai berhubungan satu dengan yang lain secara langsung. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan apa yang saya rasakan, bahwa ketika tidak bertemu secara langsung, maka kita sangat-sangat merasakan bahwa ternyata tidak berjumpa atau berinteraksi dengan orang-orang yang kita kasihi, terlebih orang-orang atau saudara-saudara kita seiman, maka terasa akan sangat sepi, terasa kangennya. Kita selalu menginginkan agar pandemi ini segera berakhir, lalu kita bisa berjumpa atau bertemu secara langsung. Dengan demikian, bisa saya katakan bahwa meskipun pandemi ini membawa hal yang tidak menyenangkan, tapi toh kenyataannya pandemi ini juga mengingatkan pada kita bahwa kita ini adalah manusia-manusia atau makhluk yang tidak bisa atau sulit untuk hidup sendirian. Kita menginginkan adanya komunikasi, keterkaitan satu dengan yang lain. Kita merasa bahwa kita saling terhubung satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, interaksi secara langsung menjadi bagian yang penting bagi kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang saling terkait satu dengan yang lain, maka tentu bagaimana kita keluar dari masa krisis di masa pandemi ini juga harus kita lakukan secara bersama-sama, bukan hanya sendirian, harus secara bersama-sama dalam solidaritas. Bapak Ibu, kita adalah makhluk yang berasal dari satu tempat yang sama. Kita berasal dari Allah yang sama. Kita juga memiliki tujuan dalam Kristus yang sama. Oleh sebab itulah ini yang perlu kita pegang bersama. Kata solidaritas sendiri, Bapak Ibu,
kadang dipandang sebagai kata yang usang atau mungkin salah dimengerti. Padahal solidaritas ini bukan hanya mengacu pada suatu kegiatan yang sesaat saja, bukan hanya cara bagaimana kita memberi saja, tapi solidaritas adalah cara pandang baru yang menempatkan komunitas sebagai bagian yang penting dan utama. Solidaritas ini merupakan cara pandang yang baru yang kita miliki secara bersama, di mana komunitas atau kebersamaan ini menjadi bagian yang ditekankan. Bapak Ibu terkasih, Kitab suci sejak awal telah mengingatkan kita akan adanya kebersamaan yang menjadi bagian penting. Bila kita simak bersama paparan tentang Menara Babel ini, menjadi sebuah penggambaran akan ketamakan atau ketidaksolideran manusia terhadap sesamanya. Mereka begitu berusaha untuk menggapai surga dengan melupakan kawan atau dengan melupakan sesamanya. Cerita dari abad pertengahan ini mengatakan bahwa selama membangun menara, kalau seseorang jatuh dan mati, maka tidak ada seorang pun yang menyatakan belas kasihnya, bahkan sekedar bertanya pun tidak. Tapi sebaliknya, kalau ada sebuah batu bata jatuh, lalu setiap orang menjadi mengeluh dengan sangat. Dan kalau orang itu ketahuan menjatuhkan batu bata itu, ia akan dihukum. Mengapa demikian? Sebab batu bata yang mereka buat, itu mereka buat dengan biaya yang mahal. Dan butuh waktu untuk menghasilkan batu bata tersebut. Namun hal ini lalu menyebabkan sebuah batu bata menjadi terlihat lebih berharga daripada manusia itu sendiri. Ambisi mereka untuk sampai ke surga dengan membuat Menara Babel ini, mereka menjadi tidak solider lagi dengan sesamanya. Disinilah mengapa Allah lalu mengobrak-abrikan menara tersebut. Allah berusaha untuk menjatuhkan ego orang-orang kala itu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ego kita untuk mendapatkan apa yang kita miliki dengan menyingkirkan orang lain, saat ini juga nampak dalam kehidupan kita. Entah dengan sadar atau tidak, terkadang kita mengambil hak-hak orang lain yang membutuhkan hanya karena kekuasaan dan fasilitas yang kita miliki. Atau misal untuk mendapatkan barang yang kita miliki dengan harga yang mahal, kita tentu tidak merasa sayang atau eman, tapi hanya untuk memberi sedikit bagi mereka yang membutuhkan, kadang kita merasa hitung-hitungan. Atau mungkin segala keputusan yang kita ambil, kita pertimbangkan hanya karena kepentingan pribadi kita, tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan orang-orang sekitar kita. Hal-hal ini menjadi salah satu penanda dari sekian banyak tanda yang memperlihatkan bahwa kita masih menjadi orang yang individualistik dan belum mampu memberikan solidaritas kita kepada orang sekitar kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada masa pandemi ini atau masa krisis ini, kita diingatkan kembali bahwa kita perlu menyatukan hati kita, memberikan solidaritas kita kepada satu dengan yang lain, sehingga kita bisa keluar dari krisis kita yang kita alami saat ini. Bantuan kita, perhatian kita kepada orang-orang sekitar kita menjadi bagian yang sangat penting
bagi kehidupan kita bersama. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita memikirkan kebutuhan sesama kita atau belum? Jawabnya ada di dalam hati kita masing-masing. Tuhan memanggil kita untuk mewujud nyatakan kasih-Nya dalam solidaritas kita terhadap kehidupan bersama dengan orang lain. Sehingga kita bisa keluar atau menghadapi masa pandemi, masa krisis ini dengan lebih merasakan syukur dan sukacita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat membagikan kasih, perhatian, dan solidaritas kita pada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.